Abu Qudamah adalah pria yang mengabdikan hidupnya untuk Allah. Abu Qudamah adalah pria yang berkata, hidupku hanya untuk Allah. Dan seorang pemuda berkata, ceritakan pada kami hal yang paling menakjubkan yang pernah kau saksikan dalam hidupmu. Dia berkata, aku akan menceritakannya. Ya Ami Abu Qudamah, tunggulah aku, pamanku. Dan dia menemukan seorang pejuang gigih yang berkuda, berkendara sangat cepat menuju dirinya. Dia berkata, kau tidak faham? Aku telah berdoa sepanjang hidupku untuk mendapatkan kesempatan ini. Kupikir kau akan meninggalkanku. Allah menakdirkan bahwa aku akan menemukanmu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia berkata, apa yang kau inginkan? Pemuda itu berkata, aku ingin berperang bersamamu. Dan aku berkata padanya, kau hanya belum cukup dewasa. Kembali ke ibumu, kembali ke orang tuamu. Dan anak laki-laki itu terkejut. Wallahi, ayahku meninggal dengan cara yang sama dengan apa yang kau perjuangkan. Ya Abu Qudamah, jangan tolak permintaanku. Ibuku telah mengirimku. Abu Qudamah berkata, aku tidak punya pilihan. Jadi aku berkata, jangan jauh-jauh dari diriku. Dan pekerjaanmu adalah menyiapkan makanan untuk para tentara. Ia berkata, baiklah, akan aku lakukan. Lalu makan siang pun tiba. Dan para tentara ingin makan. Jadi dia menyuruh anak laki-laki ini, namanya Muhammad, untuk menyiapkan makanannya. Dan setelah hampir 1 sampai 2 jam berlalu tidak ada makanan yang datang, Abu Qudamah berkata, jadi aku mencarinya. Apa yang membuat dia begitu lama? Dan ketika aku tiba, aku melihat potnya mendidih di hadapannya, dan dia tertidur di sampingnya. Dan aku berkata, Subhanallah. Dan anak lelaki itu tersenyum dalam tidurnya, dan senyumnya semakin lebar. Dan aku berkata, aku tak ingin mengganggunya. Lalu dia pun terbangun, dan berkata, ya Abu Qudamah, maafkan aku lupa, aku akan menyelesaikannya. Tidak, kau tak perlu memasak makanannya, tenang saja. Dia berkata, tidak, aku akan menyelesaikannya. Dia berkata, tidak, kau mau memasak, ceritakan padaku, apa yang kau lihat. Dia berkata, ini hanya antara aku dan Allah, Tuhanku. Meski begitu, aku kan memberitahumu. Ini adalah kisah yang membuatku terkejut, dan kisah ini terjadi di sekitar abad ke-10 era Islam. Musuh-musuh Islam yang bengis menyerang umat Muslim di sebuah tempat yang bernama Ar-Raqqah di Irak. Dan mereka telah menginvasi rumah-rumah dan memperkosa wanita mereka, dan menculik anak-anak mereka dan membunuh orang tua. Ini dalam sejarah hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Setelah itu ada seorang pria di waktu itu, dia adalah seorang ulama dan pemimpin hebat dalam perang. Satu-satunya tujuannya adalah untuk melindungi umat muslim dimanapun mereka berada, dimanapun mereka terbunuh dan teraniaya. Namanya adalah Abu Qudamah. Suatu ketika dia duduk di masjid, seketika sekumpulan orang mendatanginya. Dan mereka berkata, ya Abu Qudamah, bisakah kau menceritakan pada kami kisah yang paling menakjubkan di masamu? Kami ingin mendengar kisah paling tak biasa dan mengejutkan yang pernah didengar. Bisakah kau menghibur kami, ya Abu Qudamah, dan membuat kami lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Abu Qudamah duduk sebentar dan mengumpulkan mereka. Ketika semua orang diam, dia berkata pada mereka, aku ingat suatu kisah yang paling mengejutkan yang pernah terjadi. Sampai sekarang aku tidak tahu cara menjelaskannya. Dia berkata, aku pernah ke sebuah desa kecil, dan di kota ada sebuah masjid kecil. Lalu dia berkata, kami ingin pergi ke sebuah tempat bernama Tarsus. Dan ini adalah kota perbatasan antara umat muslim dan musuh Islam pada waktu itu. Dan ada perang yang terjadi antara kedua negara ini. Dan dia berkata, kami pergi ke sana karena kami adalah tentara. Dia berkata, aku berhenti di kota itu. Dan di masjid setelah sholat Isya, aku berdiri dan berkata kepada orang-orang, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, ikutlah bersama kami, dukunglah Islam. Tapi tak banyak yang menanggapi. Lalu aku pun menyewa sebuah kamar untuk bermalam. Subhanallah, di tengah malam, seseorang mengetuk pintu kamarku. Aku berkata dalam hati, siapa gerangan? Aku ini orang asing di kota ini, tak ada yang mengenalku. Aku sedikit khawatir, lalu aku buka pintunya. Apa yang aku lihat?
seorang wanita di tengah malam, mengenakan hijab dan niqab dari kepala hingga kaki. Aku sangat terkejut dan berkata padanya, "Apa yang engkau lakukan di sini?" Ia berkata, "Apakah engkau orang yang menyeru untuk berjihad hari ini? Mengumpulkan dana untuk menjaga perbatasan dan melindungi kami?" Aku menjawab, "Ya." Lalu ia berkata, "Tolong ulurkan tanganmu." Saat aku ulurkan tangan, ia menjatuhkan sebungkus kain ke tanganku dan berkata, "Ambillah, ini adalah amanah." Lalu ia berlari dan menghilang. Aku ingin menanyakannya lebih lanjut, tapi dia sudah pergi. Aku masuk ke kamar, membuka kain itu, dan menemukan sehelai kertas dan seikat rambut. Di kertas itu tertulis, "Hari ini engkau menyeru orang-orang untuk bergabung dan melindungi kaum lemah. Aku adalah seorang wanita yang tidak mampu berperang dan tidak punya harta untuk disumbangkan. Hatiku hancur karena tak punya apa-apa untuk diberikan. Maka aku pulang dan memotong seikat rambutku. Inilah yang bisa kuberikan di jalan Allah. Gunakanlah ini sebagai tali kekang kudamu, agar Allah tahu bahwa aku pun ikut berjihad bersamamu. Subhanallah, wanita macam apa ini? Maka aku pun menjadikan rambut itu sebagai tali kekang kudaku. Keesokan paginya aku kumpulkan pasukan dan berangkat ke medan perang. Setelah beberapa waktu, datang seorang penunggang kuda berteriak dari kejauhan. "Ya Aba Qudamah, tunggu aku!" Ia datang dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tolong izinkan aku ikut berjihad bersamamu." Aku lihat wajahnya tertutup, suaranya seperti anak muda. Aku berkata, "Tunjukkan wajahmu. Jika engkau laki-laki dewasa, akan kami bawa. Jika masih anak-anak, pulanglah." Lalu ia buka penutup wajahnya. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Aku berkata, "Engkau masih anak-anak, kembalilah pada ibumu." Ia menjawab, "Demi Allah, ayahku juga wafat dalam jihad." "Ya Aba Qudamah, jangan tolak aku." Ia berkata, "Aku hafal Al-Quran. Aku bukan anak kecil." Aku tetap menolaknya. Ia kemudian berkata, "Ibuku yang semalam datang kepadamu. Dialah yang memberimu seikat rambut. Ia memintamu menjagaku." Aku terkejut dan bertanya, "Dia ibumu?" Maka aku pun berkata, "Pulanglah, jagalah ibumu." Tapi ia menolak, "Tidak, aku ingin berjihad seperti ayahku. Aku pandai menunggang kuda dan pernah ikut banyak pelatihan. Demi Allah, aku akan sangat membantu pasukan." Akhirnya aku berkata, "Baiklah, tapi kau harus berada di barisan belakang dan menyiapkan makanan bagi pasukan." Ia menyanggupi. Saat kami berkuda, ia membaca Al-Quran. Saat berjalan, ia berzikir. Ketika tiba waktu berbuka, ia berkata, "Aku tidak puasa. Biarlah aku yang siapkan makanan kalian." Kami berkata, "Kau pasti lelah juga," tapi ia tetap ingin melayani. Kami pun berkata, "Jauhkan bau masakanmu dari kami." Saat waktu maghrib hampir tiba, aku ditanya, "Ya Aba Qudamah, kemana anak muda itu?" Aku ikuti jejaknya dan menemukannya sedang memasak. Tapi ia ketiduran di samping makanan. Aku iba padanya. Aku dekati, dan saat ia tidur, ia tersenyum, lalu tersenyum makin lebar, lalu tertawa. Aku tak ingin mengganggunya, tapi akhirnya ia terbangun, berkata, "Maaf, aku tertidur." Aku berkata, "Istirahatlah." Ia berkata, "Tidak, aku ingin selesaikan ini." Aku berkata, "Boleh, asal kau cerita. Kenapa kau tersenyum saat tidur?" Ia menolak. Kupaksa. Akhirnya ia berkata, "Aku bermimpi. Kiamat telah tiba." Suara berkata, "Bawa Muhammad ke surga." Cahaya datang padaku, dan seorang lelaki tampan membawaku ke jannah. Katanya, "Aku adalah pelayanmu di istana surga." Saat mendekati gerbang, dia berkata, "Aku tak bisa masuk. Ada wanita di dalam." Aku masuk. Banyak wanita cantik menyambutku. Mereka berkata, "Kami hanyalah pelayanmu. Putri istanamu sedang menunggumu di dalam." Aku masuk dan melihat wanita luar biasa cantik. Aku ingin menyentuhnya, tapi ia mencegahku dan berkata, "Bukan sekarang, ya Muhammad. Kau telah menjaga diri dari dosa. Allah memberiku untukmu. Kita akan bertemu besok, kita berbuka bersama." Maka aku tertawa dan terbangun. Ia berkata, "Ya Aba Qudamah, simpan rahasia ini antara kita." Aku menyanggupi. Keesokan harinya, perang meletus. Aku cari-cari si anak muda. Ternyata dia di barisan depan. Ia bertempur, meski tidak berpengalaman. Ia mengingatkan pesan ibunya, "Jangan mundur dari musuh." Ia melindungi rekan-rekannya, satu demi satu. Akhirnya Allah beri kami kemenangan. Aku cari Muhammad di antara genangan darah. Terdengar suara lemah, "Wahai manusia, tolong carikan ibuku." Ku mendekat
dan melihat tubuhnya hampir hancur. Aku bersihkan wajahnya. Ia berkata, "Jangan pakai jubahmu. Pakailah bajuku yang sudah berdarah." Aku menangis dan berkata, "Nak, aku sudah bilang, medan perang bukan seperti yang kau bayangkan. Mengapa kamu maksa ikut?" Ia menjawab, "Inilah yang ibuku ajarkan. Ayahku juga wafat dalam jihad. Apakah kau ingin menghalangi aku?" Lalu ia berkata, "Satu permintaan terakhir, berikan ibuku potongan bajuku ini, agar ia tahu aku gugur di jalan Allah. Sampaikan padanya, aku mati syahid, dan kita akan bersama di surga, bersama ayah." Ia lanjut, "Aku punya adik perempuan bernama Fatimah, baru 8 tahun. Ia sangat menyayangiku, tolong jaga dia. Jangan tunjukkan bajuku padanya. Ia tak akan kuat." Saat aku memeluknya, ia tersenyum, lalu makin lebar, lalu tertawa. Ia berkata, "Ya Ami, lihatlah, Mardiyah telah datang. Dia memegang tanganku. Kami akan ke surga bersama. Allah telah menepati janjinya." Lalu ia wafat. Aku kembali ke kampungnya di Raqqa. Kaum wanita menyambut para pejuang. Datanglah Ibu Muhammad. "Mana anakku?" Aku menjawab, "Ia gugur di garis depan, seperti yang kau ajarkan." Ia berkata, "Aku tak percaya." Lalu aku berikan baju berdarah itu. Ia menangis dan mengangkat tangan. "Alhamdulillah, kini aku yakin akan bersatu kembali dengan anakku dan suamiku di surga." Tapi sebelum itu, aku melihat seorang gadis kecil berlari dari satu pria ke pria lain, menyentuh wajah mereka. Aku tahu itu Fatimah. Aku dekati dan bertanya, "Sedang cari siapa?" Ia berkata, "Kakakku, Muhammad. Ia janji akan kembali. Mana dia?" Aku berkata, "Fatimah, kakakmu titip salam. Dia sudah di surga. Kita akan berkumpul lagi kelak." Ia bertanya, "Dia wafat?" Saat aku berkata ya, ia tarik napas dalam, lalu pingsan. Ibunya datang, mengambil Fatimah, dan menutup pintu. Aku ketuk, tapi tak dibuka. Dari dalam terdengar tangisan. "Ya Allah, suamiku, anakku, dan sekarang putriku, semua telah aku persembahkan kepadamu. Izinkan aku bersama mereka di surga hingga hari ini." Aku tak tahu apa. Dan sampai hari ini aku tak tahu apa yang terjadi setelah itu.